Di awal mula film kita akan diperlihatkan dengan seorang dua anak kecil. Entah apa yang sedang terjadi dengan sang ibu dan ayah yang sedang ribut. Namun satu dari anak tersebut menyalahkan satu dengan anak yang satunya lagi. Nah lo. Lalu apa yang dilakukan anak tadi? It's your fault. Beberapa tahun kemudian anak yang tadi sudah cukup dewasa. Dia adalah Finn, ini orangnya. Yang dimana dia tinggal bersama pacar dari sang kakak, Jack, ini orangnya. Perlu saya kasih tahu si Finn ini ketika berada di dalam rumah, dia sangat-sangat pendiam. Kalau soal ibunya sudah meninggal dan ayahnya sendiri bekerja di luar negeri. Di setiap waktunya si Finn ini selalu bermain dan bermain, bukannya belajar justru malah mengganggu seorang di sekitarnya bersama temannya. Bahkan seorang ibu guru pun diajak makan sama temannya. Ini nih orangnya, perkenalkan dia adalah Whitley, orang paling nakal dari teman saya. Iya, teman saya. Lalu seorang pak guru yang baru saja memarkirkan mobilnya, Finn dan temannya pun berencana untuk melecetkan mobil milik sang guru. Seperti di awal film, sang ibu ribut dengan suaminya dikarenakan si Finn ini mencoret mobil ayahnya pas waktu kecil. Kemungkinan ya. Tapi seorang pak guru datang dan memberitahu ada pecahan kaca. Beliau sangat yakinnya itu adalah ulah Whitley. Tapi Whitley pun tidak tahu sama sekali tentang hal itu. Dan Whitley pun langsung dibawa untuk ikut dengannya. Come on, you're coming with me. Pas pelajaran olahraga, seorang guru olahraga menanyainya mengapa dia tidak pakai baju olahraga. Yang seharusnya meminta maaf justru Finn malah menjawab dengan kata-kata kasarnya. Si loyo nyet mana lah. Bahkan ketika temannya sedang bermain, Pak Guru tadi menegur, mereka pun sama sekali tidak meladeni sedikit pun. Namun saat sore hari Finn diajak oleh pacar si Jack untuk berenang bersamanya. Perlu kita ketahui si Mia ini sedang mempunyai hubungan yang tidak baik dengan keluarganya. Makanya dari itu perilaku mereka tidak baik tanpa pengawasan orang tua dan bertingkah semaunya. Keesokan harinya di sekolah kedatangan guru baru yang bernama Mr. Gale, ini orangnya, yang dimana dia adalah pertama kali ia mengajar di sekolah ini. On the one hand, you have Dickens with his faith in the people. Di hari pertama ia mengajar itu tidak baik untuknya. Salah satu seorang murid yang bernama Joel seenaknya meledek sang guru. Bukannya di hari ia mengajar disambut dengan baik, justru semua murid malah mengejeknya. Baleloli ya mau. Dan lebih parahnya lagi, si Joel ini menaruh permen karet di kepala gurunya sendiri. Mau cewek juga sama-sama aja bebeledug. Maunya gurunya siapapun pasti dia akan emosi. Sama kayak saya juga. Because I'm crazy. Ketika pulang, Finn dan temannya pergi ke supermarket untuk membeli rokok. Namun si Whitley pintarnya mengalih-alih perhatian. Lalu kedua temannya pun bertugas untuk mengambil minuman. Sayangnya rencana tersebut diketahui. Mereka pun langsung lari begitu saja. Setelah jauh dari tempat yang ia curi tadi, mereka bertiga pun mengobrol tentang hubungan mereka satu sama lain. Mereka sama sekali tidak begitu diawasi oleh orang tua masing-masing. Namun si Joel ini mengatakan bahwa ayahnya akan membawa Jill untuk bergabung dengan sekolah tentara. Sedangkan si Finn dan Whittle entah mau apa setelah ia lulus nanti. Mari gedang bimana lah. Pas paginya ketika akan sarapan, Mia pun mengucapkan ulang tahun si Finn ini. Namun sang kakak Finn sama sekali tidak memberi ucapannya. Tapi Jack mengatakan kepada Finn untuk secepatnya mencari rumah. Lalu Finn pun menjawab rumah ini adalah milik ayah dari keduanya. Siang malam pagi sore wifian hanya menghabiskan waktu dengan Whitley sampai-sampai ada sepeda milik gak tahu siapa dan mereka berdua pun menghancurkan sepeda tersebut. Emang brengsek. Setelah puas bermain dan ia menuju pulang, namun tiba-tiba What the fuck? ya, mereka berdua pun diculik dan dibawa entah mau kemana. Tapi di sini Finn dan temannya pun dimasukkan ke dalam kayak sebuah gudang gitu. Lalu mereka berdua pun dikunci, lalu tangannya diikat. Nah loh, lalu siapa yang menculiknya? Entahlah. Tapi anehnya orang tersebut justru malah menyiapkan papan tulis gitu. Penasaran kan? Makannya subrek dong.
Dan ternyata itu adalah Mr. Gale, guru yang di sekolah tadi. Entah tujuannya bagaimana, saya di sini sedikit untuk menjelaskan. Kemungkinan Mr. Gale ini memiliki sifat tantrum. Kalau saya cari-cari di internet gitu mah, tantrum adalah semacam ledakan emosi yang muncul ketika keinginan seorang tidak terpenuhi. Kondisi ini terpengaruhi berupa raut wajah tegang dan bicara dengan nada tinggi, suara keras, gelisah, frustasi, dan marah. Makanya keinginan Mr. Gale ini ingin ada muridnya yang jenius. Begitu kira-kira. Kalau salah tolong bantu ya. Lanjut, tanpa ngomong panjang lebar, Mr. Gale menjelaskan untuk materi hari ini yaitu kata benda. Di sini, Mr. Gale memberi contoh benda yang ada di situ. Palu, paku, lalu tembakan paku. Dan Mr. Gale pun menyuruh Finn untuk mencari kata yang ia sebut, lalu memberikan waktu hanya 10 detik. Apabila dia tidak bisa menemukan kata tersebut, maka tangannya akan dipalu dengan paku. Anjir, 10 detik loh. Mr. Gale juga menyuruh membaca pengertiannya dan disimpan ke dalam otak karena kata Mr. Gale itu untuk ujian akhir di pertemuan nanti. Tak diduga Mr. Gale memberikan pertanyaan itu secara mendadak. Mr. Gale sangat percaya dengan pembelajaran karena pembelajaran itu butuh yang namanya motivasi. Mamam bebeleduk sia motivasi. Serius saya emosi tadinya sama si Vin ini. Tapi kenapa yang ngeliat si Vin digituin kok saya jadi emosi juga gitu sama gurunya. Anjir. Tapi lanjut. Lalu pas Finn menanyakan ke Mr. Gale bahwa Whitley sedang sekarat, Mr. Gale malah melakban Finn, lalu memantek tangan Finn dengan palu. Ngilu saya nontonnya anjir. His life. Lalu Mr. Gale pun kembali melanjutkan pembelajaran dan apabila jika Finn tidak bisa menjawabnya, Finn bisa mencarinya di kamus. Tapi bener loh ini, senakalnya si Finn ini dalam waktu 10 detik hebat loh dia selalu bisa menemukan katanya. Walaupun keadaan dia sedang larinya. Tak disangka waktu pun sudah habis, waktunya untuk istirahat dan Mr. Gale pun mengambil air dari keran untuk sekali minum dalam waktu istirahat 30 detik. Tapi kali ini tantangan begitu semakin rumit yang dimana Mr. Gale menyuruh menemukan kata dalam 7 detik. Apabila si Finn tidak bisa menjawabnya, maka dia akan ditembak dengan alat penembak paku. Namun anjir sadis emang ini filmnya, coba kalian nonton. Namun benar saja Finn pun tidak bisa menjawabnya. Control. Di sisi lain pacar dari Jack begitu khawatir dengan keadaan si Finn dan Finn pun berusaha menelepon, namun sayangnya tak ada jawaban sedikit pun. Finn? Mr. Gale begitu emosi sama si Whitley ini yang tak kunjung sadar. Mr. Gale pun dengan sengaja langsung menembak ke tangannya dengan penembak paku. Parahnya kakak dari Finn begitu tidak khawatir dengan keadaan si Finn dan mengatakan apalah pentingnya dari seorang Finn. Tak suka dengan apa yang diucapkan oleh Jack, Mia pun pergi dan Jack mengatakan untuk tidak datang lagi ke rumah. Don't come running back if you go out that door. Ketika sedang mencari Finn, Mia bertemu dengan temannya yaitu si Joel ini dan mengatakan apakah kau melihat Finn. Joel pun sama sekali tidak melihatnya. Lalu Mia pun menyuruh Joel untuk menelepon Finn. Ya sudah pasti Finn tidak akan menjawabnya. Mia pun terus mencari Finn di sepanjang malam dan di suatu ketika Mia melihat mobil yang sudah lecet. Finn pun melihat ke arah belakang dan langsung lari dan ternyata lagi-lagi itu adalah Mr. Gale dan sekarang Mr. Gale sudah mempunyai 3 korban. Mia pun dibawa ke tempat Finn dan temannya digituin. Lalu Mr. Gale mengatakan bahwa ia pernah melihat Mia pas alumni 2 tahun yang lalu. Sok tahu pitak. Dan ketiganya sudah kumpul, Mr. Gale menyuruh Whitley membaca pengertian, namun Whitley langsung mengadu endas kuat miliknya, mamam. Tak perlu waktu yang sangat lama, Mr. Gale pun langsung menembak dengan penembak paku ke lehernya. Pas di adegan ini nih, saya terus memegang leher-leher saya. Anjir. Lalu Finn sudah masuk ujian dan ini adalah sesi ujian yang harus dijawab dengan tepat. Dan apabila Finn tidak menjawabnya, Mia lah yang akan jadi korbannya. A kind of personal thing.
Dan hebatnya pertanyaan dari Mr. Gale, Finn bisa menjawabnya dengan cepat dan tepat. Untung aja anjir. Sudah saya jelaskan tadi, ketika si Finn begitu menjawab dengan tepat, Mr. Gale begitu sangat senang karena Finn dianggap jenius oleh psikopat bebeleduk Kian. Secara diam-diam Mia mengambil paku yang tertancap di leher Wetley. Mia pun langsung menancapkan paku ke sisi psikopat apa sih? Namun Mia kembali dipukul dan ketika Finn sudah lepas, Finn langsung mengambil pisau lalu memotong jari jemari jari jemari Gale maksudnya. Finn lagi. Mr. Gale ini berbohong, katanya akan mengambil kunci. Nyatanya setelah berdiri, ia menendang Finn terus menerus. Mia pun terbangun dan langsung memukul kepala dengan palu sampai kepalanya pecah. Gila sih. Dan Mia pun mengambil kunci lalu keluar dari tempat tersebut lalu meninggalkannya. Mereka berdua pun berjalan dengan tubuh yang penuh darah untuk menuju pulang. Sesampainya di rumah, mereka berdua berdiri di depan Jack yang sedang tidur lalu mengusirnya. Tamat ending yang sangat-sangat mengemosikan. Gimana? Masih kurang tegang? Coba tonton dulu deh. Secara keseluruhan filmnya lumayan bagus untuk saya rangkum dan menjiwai kebrutalan yang ada di dalam diri Anda. Menjiwai. Pesan untuk film ini dari saya, hormatilah gurumu ketika sedang menjelaskan, karena seorang guru adalah kunci untuk keberkahan kita nanti. Dari saya, pemilik channel Huruf 5, izin pamit. Pamit kayak channel sebelah dong. Canda-canda. Dari saya, pemilik channel Huruf 5, izin rangkum film lainnya dan cecongklok bulu cicak.